Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren dan kita akan kembali mengomentari video dari Inspirasi itu yang berjudul Jangan Nikah Beda Agama sebelum nonton video ini. Nah, ini kalau kita lihat konteks dari judulnya, yaitu Jangan Nikah Beda Agama sebelum nonton video ini, mungkin dia pengen mengingatkan saudara-saudaranya yang Kristen ya, agar jangan nikah beda agama, apalagi dengan umat Islam gitu kan. Nah, tapi saya penasaran nih ya, dan kita mungkin Anda juga penasaran. Jangan-jangan di video ini dia ada nyinggung tentang Islam, tentang umat Islam gitu kan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita selidiki guys ya. Gunanya untuk apa? Ya kalau kalau misalnya dia menyinggung, alhamdulillah kalau dia tidak menyinggung tentang atau menjelekkan tentang umat Islam atau Islam ya. Kalau dia memang sekedar untuk saran gitu kan, agar menjaga kemurnian dari agamanya, silakan, tidak ada masalah situ. Tapi kalau dia sempat menyinggung nanti, nah itu jadi masalah dan itu perlu kita luruskan. Nah, makanya kita untuk itu kita perlu ngecek guys. Makanya baiknya kita tonton videonya, nanti kalau kita menemukan sesuatu yang harus kita komentari, kita akan komentari. Oke, shalom. Halo. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih juga sudah dipercayakan pembawakan firman hari ini. Dan teman-teman semuanya, kalau nanti saya akan kasih seksi tanya jawab ya, sesi tanya jawab untuk teman-teman, mungkin mau ada yang ditanyakan, apapun itu silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti kakak Fedi yang akan jawab toh. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Hari ini saya rindu untuk bawakan satu topik ya, yaitu pasangan beda iman. Kalau menurut teman-teman, boleh nggak sih punya pacar beda agama itu? Bisa nggak kira-kira? Ntar saya dulu ya. Kalau kalau dalam Islam ya pacaran haram. Jadi kalau dia masih boleh pacaran guys. Ya, itulah bedanya Islam sama Kristen. Islam itu mengharamkan pacaran ya. Kenapa? Tentu ada sebabnya. Karena pacaran itu dalam Islam itu diatur dalil ya, mengatakan bahwa ya kalau kita berduaan dengan yang bukan muhrim, yang ketiga adalah setan gitu. Lalu jangan mendekati zina. Jadi kita tuh jangankan berzina, mendekati zina aja nggak boleh gitu, ya kan? Berduaan-duaan yang bukan muhrim nggak boleh. Nah, apalagi pacaran itu bukan hanya berduaan yang bukan muhrim, bisa melakukan hal lebih. Karena tahu ya pacaran itu biasanya, anggaplah mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi biasanya tapi ada juga lah orang pacaran tuh melakukan hal itu, dalam artian mereka tuh melegalkan hal itu ya. Tentu yang melegalkan adalah pasangan itu, bukan masyarakat. Masyarakat itu tidak boleh. Ya, bahkan masyarakat tertentu yang kuat adat istiadatnya, yang kuat agamanya, yang kuat budayanya, itu mereka bahkan laki-laki perempuan itu berdua tempat sepi, atau misalnya melakukan hal-hal yang ya belum sampai pada tahap hubungan suami istri ya, kayak ciuman atau pelukan ya di tempat umum, dalam artian yang ketahuan warga itu mereka sudah melakukan proses kayak peneguran, penangkapan gitu kan. Nah, itu untuk masyarakat-masyarakat yang memang agamanya kuat ya, memang normanya kuat, akhlaknya kuat. Biasa mereka tidak akan mau terima kalau mereka menemukan ada pasangan yang berdua-duaan dengan muhrim ya, tertangkap sama mereka. Misalnya mereka jangan melakukan hubungan suami istri ya, ciuman saja ya, atau misalnya kayak pelukan ya, itu sudah mereka eksekusi, dalam artian bukan dibunuh ya. Jangan samakan eksekusi, masa tuh dilakukan aksi eksekusi, dilakukan aksi misalnya kayak ditegur atau dilakukan penangkapan untuk dibina, untuk ditatar. Kalau ini nggak boleh gitu guys, gitu loh. Tapi kalau masyarakat barat bebas ya, dan itu banyak di barat itu adalah masyarakat Kristen umumnya ya, di barat itu ya. Kalau kita ngomong barat tentu lebih dekat dengan agama Kristen, itu mereka punya kebebasan ya. Jadi kayak ada orang, bahkan orang tuh boleh pacaran cuma depan umum ya, cuma depan umum, pelukan depan umum gitu kan. Ya itu kalau kalau di negara-negara Islam itu Anda tidak akan temukan yang sepulgar negara-negara barat yang mayoritas Kristen, itu tidak akan temukan ya, cuma depan umum. Ya coba kalau Anda berani melakukan itu, kalau Anda ditegur atau dibina, ditangkap untuk dibina, ditatar gitu guys ya, di negara-negara yang mayoritas Islam, Anda tidak akan temukan seperti itu ya, cuma depan umum ya. Kecuali memang tempatnya privat kayak di kafe, di diskotik. Nah, itu memang tidak terpantau oleh masyarakat. Karena kafe ini kan bukan kafe ya, kayak diskotik itu kan
ada tempat-tempat khusus yang memang ada backingnya gitu, masyarakat tidak punya akses ke sana gitu. Nah, itu maksud saya adalah di tempat umum yang masyarakatnya itu ada, yang masyarakat itu tidak tertentu seperti diskotik yang memang di situ memang khusus tempat begituan gitu kan. Nah, itu Anda tidak akan bisa temukan di tempat di negara mayoritas Muslim, tapi Anda akan temukan dengan gampang sekali di negara mayoritas Kristen ya, di barat sana. Orang ciuman, pelukan di depan umum itu biasa gitu kan. Nah, jadi Anda bisa bedakan mana standar moral akhlak yang lebih tinggi. Apakah di negara mayoritas Islam atau di negara-negara mayoritas Kristen, guys gitu. Jadi bagi mereka pacaran itu boleh, kita nggak boleh. Itulah ketinggian akhlak dan moral dalam Islam gitu. Karena pacaran itu banyak ekses negatifnya. Anda sering temukan bahwa pacaran itu ya bisa menimbulkan hamil luar nikah, apalagi misalnya kayak ya hal-hal gitulah, kecelakaan ya kan, bahkan anaknya itu karena malu mungkin atau belum bisa punya anak, anaknya dibunuh atau dibuang, itu kan sangat menyedihkan. Jadi pacaran tuh banyak sekali mudaratnya, makanya Islam melarang itu, tapi mereka bebas saja gitu. Itu artinya agama mereka ini tidak atau kurang preventif menjaga hal-hal buruk, guys, peluang terjadinya hal buruk. Tapi Islam betul-betul menjaga itu ya. Pacaran itu tidak boleh, gunanya untuk menjaga agar kita tuh hidup sebagai manusia tuh apa namanya baik. Tidak ada, kalau Anda tidak pacaran, tidak akan ada yang namanya itu hamil luar nikah, tidak akan ada namanya itu kecelakaan. Tidak ada, guys ya. Kecelakaan dalam artian punya anak sebelum waktunya ya, lalu kejadian anak dibunuh karena malu atau anak dibuang, itu tidak akan jadi kalau kita tidak pacaran. Makanya Islam menjaga betul hal itu, dan ini betul-betul terbukti Islam itu agama dari Tuhan, sehingga hal-hal buruk itu pun peluangnya ditutup, tidak seperti mereka yang membuka peluang untuk itu gitu kan. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya, harus agama ya, kira-kira ya seperti itu ya. Ya, memang faktanya begitu, harus seagama. Tapi persoalannya kadang-kadang, walaupun kita punya pasangan yang seagama, tapi belum tentu seagama itu seiman kan? Iya kan? Karena ada yang sama-sama Kristen, tapi ya imannya lain juga gitu, berbeda dengan kita. Karena persoalannya ada Kristen pun ada yang liberal, Kristen pun ada mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kristen ada yang tidak percaya Allah Trinitas dan lain-lain. Itulah kenapa penting untuk kita membahas bagaimana kata Alkitab sebenarnya mengenai pasangan yang... Kalau Islam itu membolehkan beda pendapat selama tidak substansial. Misalnya kayak menolak rukun iman, ya kan. Tapi kalau misalnya beda pendapat, misalnya kayak ada suatu ayat nih ditafsirkan beda, itu masih memungkinkan ya, masih dibolehkan Islam. Karena kita punya 4 imam. Yang penting jangan keluar dari 4 imam ini ya. Imam Syafi'i ya, Imam Hambali ya kan, dan 2 imam lainnya. Itu kita tidak boleh keluar dari pendapat imam ini, karena mereka yang mengkaji semuanya itu mereka. Ibaratnya mereka adalah para ahlinya gitu. Mereka para scholar gitu kan. Jadi kita tinggal ikuti pendapat mereka. Jadi kita masih dibolehkan berbeda pendapat. Tapi kalau mereka ini ketika Luis sampaikan beda gitu, berarti nggak seiman. Kita masih seiman, masih. Yang nggak seiman tuh lah misalnya gini guys, iman tuh ada iman yang berbeda dalam hal kecil-kecil, ada yang memang total imannya beda. Itu kayak Syiah ya, bukan semua Syiah juga, ada Syiah yang mayoritas memang ya, itu memang kita tidak seiman dengan mereka karena mereka mengkafirkan Nabi, menolak kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa nabinya adalah Ali, lalu imamnya lebih tinggi daripada Nabi dan sebagainya. Itu kita tolak, itu jelas tidak seiman. Tapi kalau misalnya ya masih beda pendapat, masih di dalam pendapat 4 imam ini, karena 4 imam ini berbeda kan, itu kita masih mengatakan seiman gitu. Jadi kita hanya adalah hal-hal prinsipil gitu kan. Kalau misalnya kayak liberal pun semua agama sama, tetap kita seiman dengan dia, karena sama-sama masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuman bedanya adalah mereka berpikiran liberal. Jadi tinggal pemikiran liberal itu yang harus kita perbaiki saja lagi, ya kan. Imannya tidak ini, mereka tetap percaya pada rukun iman ya. Mereka percaya pada Allah, Rasul, mereka percaya pada kitab suci, mereka percaya pada malaikat, pada takdir akhir-akhir. Tapi mereka itu hanya tidak. Jadi kita guys ya, kita tuh kalau dikatakan seiman berarti ngomong tentang rukun iman.
ya. Apakah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab turunkan sebelum Quran, ya, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada takdir, qada-qadar, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat gitu. Itu adalah dan percaya kepada beriman kepada Nabi, itu adalah konteks dari iman. Jadi kalau yang lain itu ada hanya beda pendapat gitu kan. Apakah merokok itu halal haram, apakah musik itu halal haram, itu hanya pendapat di luar keimanan gitu namanya, ya kan. Nah, jadi ya kita tuh jelas ada misal tuh jelas ada batasannya apa yang disebut seiman dengan tidak seiman. Tapi kalau mereka kan sebenarnya tidak jelas gitu kan. Karena semua hal yang berbeda itu bisa mereka jadikan itu alasan tidak seiman, seperti yang Luis sampaikan tadi. Tidak seiman. Ya kita tahu semuanya ya pasti dilarang. Tapi persoalannya kenapa kok dilarang? Dan masih banyak banget ya. Apalagi anak-anak pemuda saya, remaja di sini banyak banget mereka yang pada akhirnya punya pasangan ya beda iman, karena katanya cari orang Kristen sulit, katanya cari orang Kristen susah gitu. Akhirnya sembarang-sembarang mereka ambil. Nah, ada beberapa landasan ya dalam Alkitab. Kenapa kok Tuhan melarang kita punya pasangan? Jadi gini, kalau bagi saya kepada teman-teman Kristiani, janganlah pacaran sama orang Islam, jangan. Karena Islam itu dilarang pacaran, haram baginya pacaran. Janganlah teman-teman Kristiani kita yang kita sayangi ya, sebagai sesama manusia, sebagai sesama manusia itu pacaran dengan teman-teman kaum muslimin. Karena kami itu dilarang pacaran gitu kan. Jadi ini juga berlaku bagi sama kami juga, sama kami pun nggak boleh pacaran gitu guys. Nah, tapi kalau kalian ya, saya nggak mungkin melarang kalian pacaran karena di agama Kristen kan tidak ada larangan pacaran gitu. Tapi pacarlah kepada sesama kalian. Kenapa? Karena kalian kan dibolehkan pacaran, tapi kami nggak boleh gitu kan. Nah, tapi kalau kalian menikah dengan kami, itu boleh, tapi dengan syarat ya kalian ikut kami gitu kan. Nah, karena dan nikahnya pun harus apa namanya ya, dengan iman gitu, jangan asal nikah saja, jangan. Misalnya Anda sudah mualaf baru nikah gitu. Tapi kalau Anda belum mualaf ya jangan nikah dulu, mualaf dulu baru nikah. Nah, itu pun mualafnya harus dengan kesadaran, dengan keimanan, keyakinan. Bukan Anda tuh mualaf tuh karena ikut-ikutan atau mualaf karena mau nikah, enggak. Saran saya kalau Anda mau menikah pun dengan yang muslim, Anda haruslah menjadi mualaf dulu, dan itu mualafnya adalah dengan hati sendiri ya, bukan dengan paksaan, bukan dengan ikut-ikutan, tapi memang betul-betul Anda tuh meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar gitu guys. Tidak iman. Salah satunya dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau beri. Nah, ini kalau Anda baca Ulangan pasal 7 ayat 3, ada baca perikop lengkapnya, ini bukan ngomong tentang agama, tapi ngomong mengenai kaum ya. Jadi ini juga saya bahas di video saya kemarin ya, secara tidak lengkap ya, tidak detail ya, jelas juga gitu kan, waktu komentar Luis Pasteur juga itu. Jadi kalau Anda baca Ulangan pasal 7 ini ya, satu perikop lengkap, itu bukan ngomong tentang agama Islam atau agama lain, tapi tentang kaum. Jadi di kitab ini, di Ulangan ini ya, Tuhan Allah itu punya preferensi bahwa kaum tertentu itu adalah buruk, sehingga nggak boleh menikahkan atau mengawini atau memberikan atau apapun itu ya, jadi menantu terhadap kaum itu. Jadi di sini ya, kalau Anda baca konteks agamanya bukan ngomong tentang agama, tapi tentang suatu kaum gitu. Jadi Tuhan sendiri melarang bangsa Israel untuk memberikan anaknya perempuan kepada anak laki-laki mereka, dan bahkan juga melarang mereka untuk kawin mengawin dengan orang-orang yang ada di Kanaan pada waktu itu. Dan dikatakan di sini ya, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jadi ini larangan dalam Ulangan 7 ayat 3 ini sudah jelas sekali bahwa ini bukan ngomong tentang seiman, ini beda konteks. Ini mengenai suatu kaum gitu. Kaum itu sudah Allah labeli buruk gitu kan. Karena kaum ini mungkin sudah menyimpang di jalan Allah gitu kan. Jadi ini sekali lagi tidak ada hubungan sama iman guys. Jadi ini beda konteksnya dengan yang disajarkan ya. Ini bukan pelajaran, kalau dia pakai ini contoh ulangan ini, ya cocok dengan temanya. Temanya adalah pasangan seiman, beda iman. Ini bukan beda iman, beda suku guys. Gitu.
bangsa Israel pada zaman itu dilarang Jadi nggak nyambung untuk di sini kan. berbeda, memiliki pasangan yang berbeda suku bangsa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kan itu kan yang Suku bangsa, bukan bukan agama, bukan iman guys, beda. dilarang beda bangsa kan, orang Kanaan dan lain-lain. Tapi apa hubungannya dengan agama? Apa hubungannya dengan iman dan kepercayaan? Nah, ini jelas ada kaitannya ya. Nanti teman-teman kalau langsung di tengah-tengah ada pertanyaan, silakan langsung angkat tangan. Nanti saya kasih waktu untuk bertanya ya. Apa sih sebenarnya alasan Tuhan melarang pasangan beda iman? Kalau konteks bangsa Israel kan beda suku, beda bangsa. Karena begini, bangsa atau umat pilihan Allah itu jelas. Guys ya, gini, kalau misalnya beda agama sama kan beda bangsa, beda iman sama beda bangsa, itu namanya tidak adil. Ya, kenapa saya katakan ya? Karena dalam Islam sendiri ya, logikanya dan logika umum ya, nggak ada satu bangsa pun yang itu dilarang untuk beragama tertentu. Masa agama itu eksklusif coba? Masuk akal nggak kalau Tuhan menggunakan agama secara eksklusif? Oh, ini agama ini nggak boleh ya untuk ini agama untuk Indonesia aja ya. Untuk Indonesia nggak boleh beragama ini. Berarti kalau gitu semua yang Indonesia masuk 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 neraka dong, ya kan? Masuk akal nggak gitu agama eksklusif? Ini menjadikan suatu hal itu menjadi tidak masuk akal. Agama itu sebenarnya tidak eksklusif, ya. Kenapa? Karena kalau eksklusif ya itu akan menjadikan orang lain punya kehilangan kesempatan untuk masuk surga. Mereka akan masuk neraka. Itu bukan logis. Kecuali, nah dalam konteks misalnya kenapa Yesus diutus hanya bagi bangsa Israel. Nah itu ada konteksnya, ya. Yang di luar Israel dilarang kenapa? Karena berarti ada utusan lain di luar Israel. Seperti yang Islam sampaikan ya, yang dan ini logis sekali kalau kita pakai logika. Di satu hadis itu dikatakan bahwa Allah itu menurunkan atau mengutus Nabi Rasul itu berjumlah 100, saya lupa ya, 138.000, entah 143.000, 140.000, ada bisa cek lagi hadisnya. Itu masuk akal antara Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sehingga ketika diutus Yesus untuk bangsa Israel, untuk bangsa lain mana? Ada lagi utusan lain gitu. Ada nabi lain, cuman nggak disebutkan di nama-namanya di di Quran atau di kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Ya cukup cukup diketahui bahwa Allah tuh mengutus utusan itu adalah 100.000 gitu. Berarti logikanya ada utusan nabi lain untuk daerah lain gitu. Paham ya? Jadi tetap mengajarkan agama yang sama gitu, yaitu Islam. Teman utusannya dia beda-beda. Nah khusus untuk Nabi Muhammad itu adalah utus semesta alam. Jadi satu nabi untuk seluruh bangsa. Tapi kalau nabi-nabi lain itu adalah untuk tiap-tiap bangsa gitu. Jadi beda sama agama eksklusif ya. Berarti kalau misalnya kayak ini agama Kristen, ini kan berarti kita ngomong agama Kristen. Kalau agama Kristen eksklusif ya, dalam konteks adalah dia maunya ngakunya adalah untuk seluruh bangsa-bangsa, ini kan jadi absurd. Kenapa? Coba Anda bayangkan kalau tadi kan masih make sense saya sampaikan. Misalnya kalau ke Nabi Musa, Yesus untuk Israel, untuk Israel ada lagi nabinya. Tapi kalau misalnya untuk Nabi Muhammad tuh misalkan diutus untuk seluruh bangsa nih, nggak ada lagi nabi-nabi lainnya, berarti nggak ada lagi nabi yang diutus untuk bangsa lain gitu kan, hanya satu nabi untuk seluruh manusia. Lalu pantas nggak? Oh Nabi Muhammad itu suku ini nggak boleh, kan nggak bisa begitu, karena Nabi Muhammad untuk seluruh semesta alam. Nah, kalau logika sama kita pakai Yesus untuk seluruh alam, masa ada bangsa-bangsa yang dilarang coba? Oh bangsa ini nggak boleh ya beriman, nggak boleh beragama ini ya, itu kan absurd guys. Sementara Yesus kan dia klaim sebagai untuk seluruh alam. Nah, paham ya? Itu menjadikan kuat dugaan ya fakta bahwa Yesus bukan untuk seluruh alam, dia hanya untuk Israel. Makanya orang-orang kanan nggak boleh ya, orang kanan tuh nggak boleh karena beda utusan, beda iman gitu. Dalam artian apa ya? Bukan lebih tepat bukan beda iman ya. Itu pun yang tepat. Kenapa? Soalnya kan beda utusan kan sebenarnya bukan beda agama, harusnya tetap satu agama. Gini loh guys, ini kurang tepat berarti ya. Berarti begini mungkin ada sesuatu di suku tersebut yang itu menjadikan dia tuh suku yang cacat di mata Tuhan, ya. Misalnya suku ini karena membangkang pada Tuhan, kayak suku Israel itu kan membangkang pada Tuhan, dia tuh membunuh para nabi yang diutus, bahkan mau menyalib Yesus gitu kan. Itu berarti suku Israel sudah melakukan hal penyimpangan luar biasa, makanya mereka menjadi suku yang dilakukan oleh Tuhan, dan terbukti ya ya kita juga dikatakan bahwa
berkah dari bangsa ini telah dicabut dan diberikan kepada bangsa lain. Jadi berkah dari Israel itu dicabut dan diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Arab, guys. Itu logikanya. Makanya lihat ya, kenapa Israel itu banyak masalah ya. Mereka bahkan sampai menjajah Palestina demi mendapatkan wilayah gitu kan. Kalau nggak menjajah Palestina mereka tidak punya wilayah, guys. Karena mereka terusir. Mereka dari dulu mereka tuh selalu dijajah dan terusir gitu kan, dijajah oleh Yunani, dijajah oleh Romawi, ya kan, dijajah oleh Mesir, bahkan mereka sampai kemana-mana ya, karena serangan dari Hitler dan Jerman gitu guys. Jadi memang mereka ini adalah bangsa yang cabut berkahnya dan diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Arab guys. Gitu. Israel, tidak ada yang lain, hanya memilih Israel. Dan Tuhan melarang bangsa-bangsa di luar Israel untuk dinikahi. Nah, sekarang apa alasannya? Tentunya Tuhan ada alasan tertentu ya, melarang umatnya untuk memiliki pasangan yang Jadi kalau berbeda. misalnya konteks misalnya apa ya, kan kita tahu kalau kepercayaan Islam itu dari situ dikatakan bahwa nabi diutus dan rasul diutus 100.000. Berarti ada nabi untuk Israel, ada nabi untuk luar Israel. Tapi khusus Nabi Muhammad itu untuk semuanya, satu nabi untuk seluruh alam gitu kan. Tapi kalau konteks zaman ya, Nabi Yesus atau Nabi Muhammad Musa itu ada nabi-nabi yang diutus juga untuk daerah lainnya. Nah, logikanya ya kalau memang begitu kan berarti kan satu agama, yaitu satu agama ya kan. Karena Tuhan satu. Tuhan tuh guys ya, nggak mungkin menurunkan banyak agama, nggak mungkin. Ya yang mungkin dia menurunkan banyak utusan. Kalau agama nggak mungkin beda-beda, pasti satu agama. Kenapa logikanya? Kalau agamanya banyak ya, berarti Tuhannya harusnya banyak. Karena Tuhan nggak mungkin bikin manusia bingung dengan agama yang banyak itu, nggak mungkin. Jadi agama harusnya hanya satu. Tapi utusan ada banyak, kenapa? Karena keterbatasan dari teknologi, keterbatasan dari waktu. Karena Anda tahu sekarang nggak sama dengan dulu, sekarang sama internet. Ada memberitakan sesuatu sebentar dan nyampe berita kemana-mana, dari ujung Afrika hingga Afrika udah sampai beritanya kalau nama internet. Kalau dulu nggak ada guys, gimana mau menyampaikan dakwah ya? Jangan sekarang aja ya, kalau usaha itu ya, itu harus pedalaman, memakai sampan, memakai ini baru sampai ke sana, karena pedalaman juga belum ada itu HP, belum ada WA segala macam kan, jadi harus dijangkau melalui fisik usaha itu gitu kan. Nah, apalagi dulu coba, makanya itu dari logika kalau nabi itu sangat banyak, 100.000 gitu kan. Nah, ya makanya itu masih make sense kalau utusan banyak, tapi kalau agama banyak itu nggak make sense guys itu. Iman dengan mereka. Yang pertama, ada beberapa alasan. Nanti setidaknya ada 5 alasan yang saya bisa sampaikan di sini. Ada bangsa lain itu hidup jahat ya. Hidup jahat. Apakah orang Israel tidak jahat? Jahat juga sebenarnya. Tetapi bangsa-bangsa lain ini kejahatannya udah luar biasa sekali. Makanya kenapa bangsa-bangsa ini Tuhan akan musnahkan. Contohnya Amori, ada orang Het, ada orang Yebus, orang Hewi, Gigasyi, Sidon, Arwad, Hamat, Arki, Sin, Zemar. Jadi gini ya, ada yang keseluruhan, ada yang sedikit. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini seluruhnya, apakah hanya oknum. Karena gini guys ya, kita nggak, yang kita boleh lakukan adalah ketika kita apalagi Tuhan ya, kitanya nggak boleh apalagi Tuhan gitu. Kalau misalnya oknum saja itu nggak layak. Kalau kita misalnya ada kesalahan beberapa oknum, kita membantai seluruh oknum itu nggak boleh ya. Tapi kalau memang semuanya begitu, oke. Contoh kayak kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan memang semuanya itu tidak percaya pada Nuh. Mereka semuanya membangkang pada Nuh. Nah itu makanya Allah binasakan semuanya, kena banjir bah gitu kan. Tapi kayak misalnya kayak kejadian Musa. Musa itu kan yang ditenggelamkan hanya Firaun saja gitu kan, nggak seluruh manusia di situ, ya kan? Dan itu pun hanya Firaun dan tentaranya saja. Dia tidak memusnahkan, Allah tidak memusnahkan kayak penyihirnya, mungkin ada penyihir yang tobat dan segala macamnya gitu kan. Jadi ini itu adalah nggak adil. Jadi di situ adil ya. Itu kejadian Musa itu adil, kejadian Nuh itu adil. Tapi nggak adil kalau misalnya kayak ketika Musa dengan Firaun, ya Allah azab semuanya ya, bukan hanya Firaun dan tentara mengejar Musa, tapi juga seluruhnya keluarga Firaun yang nggak tahu menahu, yang nggak salah juga dihajar. Itu kan nggak, itu salah guys. Nah makanya kita nggak tahu ini
apakah ini untuk seluruh bangsa ini atau oknum tertentu aja gitu kan. Tapi kalau ini kan ngomongnya kayaknya seluruh bangsa deh. Apakah mungkin sebanyak ini bangsa nggak ada orang baik di dalamnya gitu kan? Seluruh orang Amori, seluruh orang Het, seluruh orang Yebus, seluruh orang Hewi, seluruh orang Giskai, dan seluruhnya masih itu satupun nggak ada yang baik gitu kan. Jadi kalau ada yang baik nggak pantas semuanya dimusnahkan. Harusnya orang-orang baik ini diselamatkan gitu kan. Nah, itu logikanya guys. Ini teman-teman nanti cek sendiri ya dalam ayat-ayat ini, bagaimana mereka ini adalah bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel dan mereka memiliki kejahatan yang luar biasa. Nah, sedangkan manusia Israel saja ya yang jahat itu Allah tidak membinasakan semuanya. Coba. Allah masih sisakan, bahkan orang jahat Israel pun masih Allah sisakan. Dalam artian, ya namanya apa ya? Tetap harus ada ujian bagi kaum muslimin. Jadi nggak apa kalau sungguh coba bayangkan ya, kalau Allah itu menyiapkan semua orang jahat, lalu mana lagi ujian coba? Kalau semua orang baik, mana ujiannya coba? Jadi kenapa ada pencuri, perampok, pembunuh itu untuk uji kita. Apa kita sabar apa tidak gitu. Coba kalau semua orang dunia ini baik, nggak ada ujian. Coba, ujian nggak ada. Nah makanya ada orang yang begitu itu adalah karena Allah menurunkan ujian, yaitu Allah menciptakan, bukan menciptakan ya, ya Allah menciptakan apa namanya, setan dalamnya gitu untuk uji manusia, ya kan? Peluang adanya setan kayak gitu-gitu guys ya. Makanya Allah itu menerima ya, iblis yang hendak apa namanya menjadikan manusia musuhnya. Itu adalah planning Allah adalah untuk menguji manusia. Coba kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, siapa yang menguji manusia coba? Sehingga semua manusia itu logikanya akan lulus ujian karena nggak ada yang uji, nggak ada ujiannya. Apakah adil? Kan tidak adil. Makanya perlu ada ujian, makanya perlu ada setan dan iblis itu guys. Jadi hal seperti itu gitu. Nah, ketika bangsa Israel nanti menikah dengan bangsa lain yang hidup dalam kejahatan ini, ya kira-kira apa yang terjadi? Pasti mereka juga hidup dalam kejahatan kan gitu ya. Itulah kenapa Tuhan melarang bangsa Israel menikah. Jadi juga beda misalnya kayak di suku bangsa ini masih ada orang baiknya, lalu kita menikah dengan orang baik itu, tapi orang baik itu tinggal sama kita di suku kita gitu, paham ya? Bukan kita tinggal suku dia. Nah itu akan terjadi sebaliknya, malah orang yang baik ini akan tetap baik karena dia tidak terpengaruh lagi. Coba kalau orang baik ini tetap di sana, dia akan terpengaruh sama suku itu. Tapi kalau dia bawa ke suku kita, orang baik ini ya, orang baik di suku itu, dia akan ikut kita gitu. Nah, jadi poinnya di situ guys, poinnya. Jadi sekali lagi ini tidak dijelaskan sini apakah itu sayangnya ya. Apakah ini seluruhnya atau hanya sebagian oknum saja gitu. Karena kalau sebagian oknum saja nggak adil kalau semua orang itu diperlakukan sama gitu kan, hanya karena perbuatan segelintir orang. Ini harus lebih lanjut untuk mengetahui bahwa apakah di ayat ini tuannya adil atau tidak gitu kan. Kalau nggak adil berarti itu jelas sekali itu bukan Tuhan. Jelas sekali itu adalah ya seperti yang Quran sampaikan bahwa kita dunia dari tangan manusia, berarti itu masuk bagian yang diubah gitu guys. Atau kawin mengawin dengan bangsa lain. Karena ini kehidupan mereka, ini saya kasih warna-warna supaya gampang ya, hubungan seks yang lewat batas dan bobrok. Bahkan ada persetubuhan dengan binatang nih bayangin. Kalau bangsa Mesir malah mereka mengawini atau menikahi dengan saudaranya, bisa ibunya, bisa adiknya, kakaknya, begitu. Nah tapi jangan lupa loh guys ya, ada gereja-gereja yang membolehkan Anda tuh nikah dengan hewan. Coba ada tengok di Google banyak sekali itu. Nah itu kritik kita juga. Nah saya nggak pernah lihat Luis membuat video mengkritik hal itu, ya kan? Harusnya dia buat video mengkritik tentang hal itu, bahwa ada gereja-gereja yang memperbolehkan umatnya untuk menikah dengan hewan, gitu guys, ya kan? Nah itu adalah harus ada hal yang harus diketahui, dan Luis harusnya membuat konten untuk itu, gitu kan? Dia jangan hanya terus memfinal ustaz ulama tapi dia tidak tahu bahwa internetnya sangat buruk sekali gitu kan. Ada beberapa gereja yang membolehkan nikah dengan hewan guys. Dan saudaranya, bisa ibunya, bisa adiknya, kakaknya, begitu. Bangsa Mesir. Tapi di bangsa-bangsa Kanaan malah persetubuhan dengan binatang. Ilmu-ilmu gaib, jampi-jampi, spiritisme, dan anak-anak mereka ke dalam api dipersembahkan. Itulah kejahatan dari bangsa ini. Yang kedua, yaitu umat Tuhan itu kudus.
kudus, nggak boleh sama seperti mereka yang tidak kudus. Nah, teman-teman, kudus itu kadang-kadang kan kita artikan kudus itu suci, tidak bercacat dan lain-lain. Tapi sebenarnya kudus kita bisa pahami sesimpel ini. Kudus itu terpisah. Jadi terpisah yang artinya bangsa Israel memang orang-orang berdosa, tetapi mereka sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa di luar Israel. Kudus itu artinya memang suci, ya, bersih, suci, kudus, ya. Jadi nggak ada hubungan sama dipisah-pisahkan, nggak ada, ya. Kalau orang kudus, ya, itu hidup di tengah orang nggak kudus, dia tetap akan kudus, paham ya? Nggak bisa ada, misal gini, ada orang kudus, lalu dia tuh tidak memisahkan diri dari orang kudus, lalu mengatakan dia nggak kudus, nggak bisa, tetap dia kudus gitu, ya. Jadi misalnya gini, ada orang kudus, misal kalian orang Islam. Orang Islam ketika tinggal di barat, anggaplah dia tinggal situ ya. Kalau dia tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang barat yang seks bebas ya, pacaran, dia tidak terpengaruh hal itu ya. Minum keras, mabuk, dia tidak pengaruh hal itu. Dia tetap suci, tetap orang beriman, tetap orang berakhlak. Ini nggak bisa, anda tuh harus pisah dulu baru dikatakan orang kudus, nggak bisa. Ini orang kudus itu adalah bukan orang yang memisahkan diri. Lalu kayak dalam misalnya kayak gini, kayak orang kudus adalah orang-orang yang milih teman, itu bukan orang kudus ya. Orang kudus itu, jadi kalau milih teman itu adalah usaha dia untuk agar tidak terjebak pada maksiatan, karena pengaruh gitu kan, itu baru tepat. Tapi kalau itu nggak ada hubungan sama orang kudus itu ya, dimanapun dia berada, kalau dia mampu menjaga perilakunya, dia tetap adalah orang kudus, orang suci gitu ya, orang soleh gitu. Jadi orang-orang saleh itulah ngomong tentang orangnya, orangnya. Siapapun yang mengerjakan amal soleh yang kudus adalah orang kudus, gitu. Gak peduli dimanapun dia berada. Cuman usahanya untuk tetap menjadi kudus ya, itu baru dengan dia memisahkan diri dari dunia yang tidak kudus. Karena kalau nggak kuat imannya, jangan dia terpengaruh. Tapi kalau imannya kuat sekali ya malah orang-orang yang tidak kudus itu yang pengaruh jadi kudus gitu guys. Jadi masalahnya lu sih nggak bisa bedakan mana orang kudus, mana usaha dia untuk jadi kudus gitu. Jadi orang kudus itu beda dengan usaha dia untuk tetap menjadi kudus, guys. Gitu loh. Yang mana mereka itu tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa Kanaan dan lain-lain. Dan yang ketiga, alasan ketiga yaitu penyembahan berhala. Bangsa ini menyembah berhala ya teman-teman ya. Mereka menyembah berhala. Kalau dilihat nih, ada berhala, ya ini sebagai ilustrasi saja ya. Kadang-kadang dipersembahkan anaknya kepada berhala-berhala, dipersembahkan untuk sesembahan. Kalau bangsa Israel kan mempersembahkan domba dan lain-lainnya. Kalau bangsa ini mempersembahkan anaknya untuk disembelih. Mereka menyembah dewa dan dewi, Baal, Ashtoret, Asyera, dan lain-lain. Ini ada Asnat. Dewi mereka dilambangkan sebagai pelacur suci. Bayangin ya. Mereka menyembah dewi yang pelacur gitu, pelacur suci. Yang selalu perawan, lambang-lambang mereka berhala itu artinya patung ya, patung. Bisa patung manusia, patung dewa-dewi ya, patung apapun itu ya. Nah, kalau kita lihat dari agama kita sendiri, mereka juga ada patungnya. Bahkan Tuhan pun mereka patungkan. Kalau patung itu bukan patung Tuhan, oke lah ya. Tapi patung Tuhan apa bedanya sama patung dewa coba? Sama-sama yang mereka tuhankan. Kalau mereka menuhankan dewa, Kristen menuhankan Tuhan. Tapi kan mereka menjadikan dewa itu sebagai patung, sama seperti Kristen menjadikan Tuhan mereka jadi patung gitu ya. Jadi mereka sama-sama penyembah berhala gitu. Louis ini penyembah berhala juga sebenarnya kalau mau jujur ya. Nah, jadi dia mematungkan Tuhannya gitu guys. Pakai juga bentuknya wanita telanjang yang punya organ seks diperbesar secara berlebihan. Nah, kehidupan semacam ini yang bisa merusak kekudusan bangsa Israel. Sementara Yesus itu mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada, baik langit di atas, bumi di bawah, maupun di bawah air. Itu kata-kata Yesus jelas. Jangan membuat bagimu patung ya yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah bumi, maupun di bawah air. Ya, itu habis itu titik ya. Ya, ada alamat kedua ya. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi ada dua perintah itu guys. Pertama, jangan buat patung ya.
yang menyerupai apapun, baik langit di atas, bumi di bawah maupun di bawah air. Nah, sementara Yesus adalah yang mirip di bawah bumi guys, di bumi gitu. Nah, lalu yang kedua, selain jangan buat patung, juga janganlah sujud menyembahnya. Nah, sementara Kristen melakukan keduanya, mereka membuat patung dan mereka menyembah patung itu. Ya, mereka menyembah patung Yesus itu gitu guys. Jadi, Kristen sendiri adalah melakukan hal yang seperti yang kaum ini lakukan. Kepada Yesus tidak pernah memerintahkan untuk buat patung atau menurunkan dia, tapi itu dilanggar oleh orang-orang Kristiani gitu kan. Itulah mengapa Tuhan melarang bangsa ini untuk memiliki pasangan yang berbeda dengan iman mereka. Ya kan, bangsanya mereka hidup dalam kejahatan, umat Israel kudus, tidak boleh seperti bangsa-bangsa lain. Keempat, bisa berpaling menyembah Allah lain. Ya, bisa jadi mereka ikut menyembah bangsa lain, menyembah Allahnya bangsa lain. Itulah kenapa dalam Alkitab ya, dalam kitab Wahyu juga kan dilarang kan untuk suam-suam kuku, di mana umatnya tidak boleh suam-suam kuku dan bahkan tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini persoalannya, kalau sampai mereka menyembah kepada dua tuan, pertama dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa, dan kemudian mereka juga percaya kepada Mammon. Berarti kan dipercaya pada 3 Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Mammon. Ini parah kan? Jadi coba hilangkan Tuhan Mammonnya. Berarti percaya pada 2 Tuhan, Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus gitu kan. Ini sama-sama saja gitu. Menuhankan lebih dari satu Tuhan guys. Nah, jadi ya walaupun Kristen ini tidak berhubungan dengan apa begitu, tetap Kristen menyembah 2 Tuhan kalau konteksnya Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa. Kalau tambah lagi satu lagi Roh Kudus berarti 3 Tuhan, jadi Tuhan Roh Kudus gitu. Ya kan? Jadi tanpa pun mereka bergaul dengan orang-orang ini ya, mereka sudah menerangkan lebih dari satu Tuhan guys. Dan juga Baal, berhala ya, tentunya itu sudah tidak layak bagi Allah kan. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri bilang kan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku. Oke guys, jadi ini video cukup panjang ya, 41 menit ya. Saya ada sedikit keperluan ya. Jadi mungkin nanti kita akan sambung videonya kalau saya sempat gitu kan. Nah, sebentar sekian dulu video kita kali ini guys ya. Jadi sekian dulu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.